Masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Joko Widodo mengawali kegiatan kunjungan hari kedua di Ibu Kota Nusantara dengan meninjau langsung kawasan Istana Kepresidenan pada Senin lalu. Kepala negara yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno ini turut mengajak awak media untuk meninjau sejumlah ruangan yang ada di kawasan Istana Kepresidenan, termasuk kantor Presiden. Dalam kesempatan ini, Presiden mengajak awak media berkeliling melihat lobi kantor Presiden, ruang konferensi pers, hingga Plaza Pandang. Presiden mengatakan bahwa saat ini progres perkembangan pembangunan IKN masih berjalan dengan baik. Menurut Presiden, saat ini masih terdapat ribuan orang yang sedang melakukan pekerjaan pembangunan IKN. Oleh karenanya, Presiden tidak ingin kehadirannya mengganggu proses pembangunan yang sedang berjalan. Presiden mengatakan bahwa akan mulai bekerja di kantor Presiden kawasan IKN, mulai dari menerima tamu hingga menggelar rapat. Presiden juga turut mengapresiasi sejumlah fasilitas pendukung yang sudah tersedia di IKN. Presiden menyebut sejumlah fasilitas pendukung yang ada sudah cukup baik. Ya, ini memang masih dalam. Ya, kita datang ke sini untuk mengecek progres perkembangan terakhir dari pembangunan IKN, khususnya pembangunan istana. Saya melihat semuanya masih dalam proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya nggak mau banyak mengganggu mereka, biar progresnya nggak terhambat karena kedatangan. Semuanya masih berjalan, dan hari ini saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini, di ruang kerja Presiden, tetapi saya nggak bisa mengajak karena masih banyak yang bekerja, supaya nggak semuanya yang bekerja nggak terganggu. Masih ada yang pembersihan, masih ada yang finishing, semuanya masih dalam. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto mendampingi Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Afianto dalam rangka kegiatan pengecekan di Polresta Khusus Ibu Kota Negara serta Rusun Polri IKN Nusantara. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto mendampingi Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Afianto dalam rangka kegiatan pengecekan di Polresta Khusus Ibu Kota Negara atau IKN serta Rusun Polri IKN Nusantara. Kunjungan ini bertujuan untuk menilai operasional di Polresta Khusus IKN yang dibangun serta memeriksa kesiapan Rusun Polri yang akan digunakan untuk tempat tinggal personel kepolisian jelang upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan anggota kepolisian yang bertugas di wilayah IKN. Selama pengecekan, Kapolda dan Wakapolda Kaltim melakukan inspeksi langsung di lokasi pembangunan Polresta Khusus IKN. Keduanya juga meninjau kondisi Rusun Polri untuk memastikan bahwa fasilitas yang akan dibangun tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Kunjungan ini sangat penting untuk memastikan segala aspek operasional berada dalam kondisi optimal. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto berkomitmen untuk terus meningkatkan pengecekan dan inspeksi proses pembangunan di Polresta Khusus IKN serta Rusun Polri demi menunjang kinerja dan kesejahteraan anggota kepolisian. Pengecekan ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, serta memastikan kesiapan pembangunan Polresta Khusus IKN dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dari Polres Penajam Pasir Utara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, sepanjang minggu ketiga bulan Juli 2024, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Dalam agendanya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan penataan Taman Balai Kambang di Surakarta hingga menghadiri acara Milad ke-49 MUI di Jakarta.
pemerintah terus berkomitmen mengembangkan infrastruktur hijau di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pembangunan kawasan hijau dan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan. Kehadiran Taman Balai Kambang diharapkan dapat berperan penting dalam menjaga ekologis dan kelestarian lingkungan, serta mampu menjadi daya tarik wisata baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Jadikan taman ini sebagai pusat edukasi lingkungan bagi masyarakat, terutama anak-anak, untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan dan merawat tanaman yang ada di sekitarnya. Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara serah terima jabatan dan kenaikan pangkat kepada pejabat utama Polri dan Kapolda jajaran pada Senin pagi di ruang Rupatama, Mabes Polri. Sejumlah pejabat utama Polri dan Kapolda jajaran mengalami rotasi jabatan. Setidaknya terdapat 8 Kapolda mengalami pergantian. Dan pada Senin 29 Juli 2024, Kapolri memimpin upacara serah terima jabatan serta pengambilan sumpah jabatan kepada seluruh perwira tinggi Polri yang akan mengemban jabatan baru. Upacara ini dilakukan di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Adapun nama-nama dan jabatan Polri yang mengalami rotasi dan pergantian diantaranya Kadif Propam Polri Komjen Pol Syahhardiantono diganti oleh Irjen Pol Abdul Karim dan Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim diganti oleh Irjen Pol Suyudi Aryoseto. Kapolda Sumatera Utara Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi diganti oleh Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Siombing diganti oleh Irjen Pol Hendro Pandowo. Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Lutfi diganti oleh Brigjen Pol Ribut Hariwibowo. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif diganti oleh Irjen Pol Edi Sumitro. Kors Ahli Kapolri Irjen Pol Edi Sumitro diganti oleh Irjen Pol Hadi Gunawan. Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra diganti oleh Irjen Pol Daniel Aditya Jaya. Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya diganti oleh Irjen Pol Hari Sutwijanto. Dan Kapolda Bengkulu Irjen Pol Ahmed Wijaya diganti oleh Brigjen Pol Anwar. Pada kesempatan yang sama terdapat laporan kenaikan pangkat ke dalam golongan perwira tinggi Polri, diantaranya perwira yang naik pangkat dari Inspektur Jenderal Komisaris Jenderal Polisi yakni Komjen Pol Ahmad Lutfi, dan sebanyak 5 perwira menengah Polri yang menerima kenaikan pangkat ke dalam golongan perwira tinggi Polri, yakni dari Komisaris Besar Polisi ke Brigadir Jenderal Polisi, diantaranya Brigjen Pol Tejo Wijanarko, Brigjen Pol Joni Hendra, Brigjen Pol Adi Suseno, Brigjen Pol Wahyu Bintono Haribawono, dan Brigjen Pol Aziz Andriansyah. Dari Jakarta, Ica Tanasya, William Manda, Polri TV. Kapolres Gresik AKBP Arief Kurniawan memimpin 100 personel pengamanan Gresik bersolawat di alun-alun Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Kapolres Gresik memastikan kegiatan Gresik bersolawat berlangsung aman dan lancar meski berada di Kepulauan Bawean, Gresik. Kapolres Gresik AKBP Arief Kurniawan memimpin 100 personil pengamanan Gresik bersolawat di alun-alun Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.
Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan, acara tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Gresik dan juga doa bersama untuk keselamatan warga Bawean dan membawa berkah. Acara Gresik Bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dengan iringan grup solawat Hadroh Ashabul Mustafa yang diikuti puluhan ribu warga Bawean. Kegiatan tersebut juga dihadiri Dandim 0817 Letkol Infantri Ahmad Saleh Rahanar dan Lanal Batuporon Letkol Laut Moh Anton Maulana, Forkopimda, dan Forkopimcam serta sejumlah tamu undangan. Dari Humas Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Basketball Kapolri Cup 2024 resmi berakhir dengan kemenangan tim Bayangkara The Police Mabes Polri. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.